Pada Pak Presiden ya khususnya ya, ini ada momentumnya. Apakah justru ini akan meningkatkan kepercayaan publik atau justru membuat publik itu semakin tidak percaya? Lu melihat behavior dari orang-orang baru yang mengisi kabinet ini kayak gimana tuh? Bahwa semua organisasi itu selain yang PMI itu bukan musuh kita. Kalau kalian ingin menjadi besar, jadilah besar tanpa menginjak yang lain. Kita tidak ingin menjadi besar dengan menginjak yang lain gitu maksudnya. Tapi kita ingin menjadi besar dengan saling membesarkan. Ya, jadi sejauh ini gua nggak bisa. Kalau tadi lu nanyanya kan soal apa? Ini sandiwara aja atau enggak kan? Gua membacanya dengan demokrasi teatrikal itu. Cuma gue berharapnya itu bukan sandiwara. Bukan hanya sebatas teater panggung aja nih. Iya. Oke. Sambil diminum aja tuh. Santai. Demokrasi teatrikal. Menarik. Gue juga pernah sedikit sekilas ngebaca tulisan dari lu tuh yang soal demokrasi teatrikal. Akumulasinya adalah gue melihat ada perombakan nih. Ada radical break yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, yaitu reshuffle. Apakah itu masih dalam konteks demokrasi teatrikal yang lu maksud, atau memang ini sebuah upaya nyata dari Bapak Presiden untuk mengakomodir masyarakat Indonesia? Kalau itu bagi gue nggak bisa langsung dikatakan apakah ini sekedar sandiwara atau enggak ya. Bagi gue ini banyak hal yang bisa digunakan kacamatanya gitu. Maksudnya bisa analisisnya nggak hanya itu. Karena yang pertama soal reshuffle itu ini berkaitan dengan biasanya ya stabilitas politik biasanya itu. Yang kedua soal ya sifatnya ini muatan politik lah. Kebanyakan ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi di satu sisi yang lain justru harapan dari masyarakat dalam upaya untuk mereshuffle, ya itu kan artinya kan ketika orang di reshuffle itu bukan didasarkan atas kompromi politik saja, tapi harus didasarkan atas kapabilitas orang yang akan memegang jabatan tersebut. Jadi harus diutamakan prinsip meritokrasinya di sana. Prinsip meritokrasinya harus di sana, harus diutamakan di sana gitu. Jangan sampai ini cuma jadi alat untuk menjaga stabilitas politik aja gitu kan. Ya ini agak justru yang repotnya kan di situ, Pak. Repotnya di situ. Nanti ya memang di satu sisi menjaga stabilitas politik itu bagi gue itu penting. Itu penting ya. Itu menjaga stabilitas politik itu penting. Tapi di satu sisi ketika stabilitas politik ini dijadikan sebagai satu-satunya alasan sehingga hal-hal yang sifatnya kapasitas memastikan bahwa orang yang menduduki jabatan tersebut adalah orang-orang yang memang kompeten di situ, ya gua rasa ini juga bisa merugikan kebijakannya. Berarti lu melihatnya jangan sampai adanya kebijakan yang kompromistik lah. Ya sebenarnya ya berdasarkan kompromi itu gua rasa nggak masalah sebenarnya nggak masalah. Tapi juga harus diperhatikan sisi meritokrasinya juga harus juga. Yang penting meritokrasi sebagai alasan utama lah ya, bukan sebagai pilihan. Iya itu wajib loh meritokrasi. Ya kita biasanya menyebutkan zaken kabinet gitu kan. Ya harus memastikan lah bahwa menteri-menteri itu adalah orang-orang yang kompeten. Harus dipastikan. Begitu Bapak Presiden pesan dari Bapak Ketua Umum PMI Cabang Ciputat harus melandaskan dengan meritokrasi Bapak Presiden. Menarik nih, demokrasi teatrikal. Berarti kalau untuk hari ini teman-teman PMI khususnya lu tuh sebagai ketua umumnya menanggapi dan pada akhirnya melihat kondisi yang hari ini itu akankah menjadi skeptis atau justru sebuah kepercayaan yang baru yang timbul? Soal apa nih? Soal akumulasi akomodir lah daripada Bapak Presiden dan pemerintah serta legislatifnya terhadap hari ini
di teman-teman mahasiswa, khususnya POV dari teman-teman PMII, itu jadi timbul kepercayaan baru atau justru malah skeptis nih? Ya, ini justru momentumnya pada Pak Presiden ya khususnya ya. Ini ada momentumnya. Apakah justru ini akan meningkatkan kepercayaan publik atau justru membuat publik itu semakin tidak percaya? Ini momentumnya di sini. Berbagai macam tuntutan sudah dimasukkan kemarin. Tinggal kita melihat respon dari negara, melihat respon dari baik dari legislatif, baik dari eksekutif. Karena kan poin-poin tuntutannya itu kan nggak semuanya untuk presiden, nggak semuanya untuk legislatif, itu kan dibagi tuh. 17+8 itu kan. Ya, ini adalah momentumnya untuk membuktikan kemana kalian berpihak. Ke masyarakat kah? Atau justru hanya untuk sebagian kelompok? Atau ternyata untuk pribadi? Itu pilihannya. Jadi ya, gue nggak bisa menjawab itu sekarang. Apakah justru akan meningkatkan kepercayaan publik atau enggak? Ya kita lihat nanti habis ini. Akan segera terjawab gitu. Iya. Oke. Menarik. Berarti lu sendiri melihat bahwasanya nggak bisa dinilai dengan hanya jangka pendek sekarang lah setelah adanya pemanggilan ke DPR ataupun setelahnya ada reshuffle dan segala macam. Nah, reshuffle setelahnya nih, lu melihat behavior dari orang-orang baru yang mengisi kabinet ini kayak gimana tuh? Kayak kemarin contohnya Menku yang terbaru. Menkyu apa Menko? Menkyu. Oh, Menkyu, Pak Purbaya. Itu kan gayanya kan koboi banget. Ya, gestur politiknya gestur politiknya kan koboi sekali ya. Terus juga misalkan siapa lagi yang terbaru, Pak Erick Thohir jadi Menpora. Lu melihatnya itu kayak gimana? Behavior politiknya? Secara perilaku politik itu maksudnya? Iya. Wajah baru. Oh, berarti itu ya. Enggak, maksud gua kalau misalnya untuk Menkyu ya, kalau misal ditanya secara langkah yang akan diambil, ya kita nggak bisa menjawab sekarang apakah hasilnya nanti akan positif atau enggak. Karena kemarin dia habis menggelontorkan uang negara 200 triliun kan dari Bank Sentral ke Himbara itu kan. Ya, gua nggak tahu, gua bukan orang ekonom ya. Gua nggak terlalu paham lah dalam sudut pandang ekonomi, tapi yang mungkin kemarin pas gua baca beberapa literatur mengatakan ada dua kemungkinan memang di kebijakan itu. Apakah nanti akan terjadi inflasi atau justru akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti kan nanti tinggal kita lihat hasilnya akan seperti apa. Secara gestur politik, secara komunikasi politik, memang awalnya terlihat dia ini jumawa. Terlihatnya memang jumawa. Tapi semakin kesini kayaknya orang-orang lihatnya Oke juga nih. Oke juga nih caranya nih. Ya, kan orang kebanyakan gitu. Ya ini preferensi lah setiap orang lah ya. Preferensi setiap orang gitu loh. Nah, kemudian kalau untuk Erick Thohir ya ini memang gua rasa ketika dia dialihkan ke Menpora ya dari BUMN, memang gua ngerasa nih Erick Thohir ini kemarin juga sama di BUMN nggak apa-apa tuh. Lebih kelihatannya kan memang terfokus dalam dunia sepak bola. Kan sebenarnya kan kelihatannya kan di sana gitu. Karena dia di PSSI juga masih kan? PSSI masih. Di PSSI masih. Gua karena kebetulan gua suka bola. Karena kebetulan gua suka banget bola, itu hobi gua. Jadi pesannya untuk Pak Erick Thohir ini banyak yang harus dibenahi dalam sepak bola kita gitu. Banyak banget. Karena ini kita misalnya belajar dari negara lain gitu ya. Kayak misal dari Jepang. Kenapa dia sepak bolanya bisa maju gitu. Karena secara ekosistem pendidikan sepak bola itu dimasukkan dalam pendidikan wajib, pendidikan sekolah gitu loh. Jadi ekskul, semacam ekstrakurikuler, tapi wajib. Makanya kalau gua tuh ngelihatnya kenapa sih di Indonesia itu yang maju itu kayak misalnya futsal, badminton gitu ya. Karena futsal sama badminton itu memang dari kecil orang dari sekolah dasar sampai ke kuliah itu memang disediakan fasilitas itu, dan juga tersebar juga beberapa klub-klub sepak bola, futsal dan badminton juga. Seperti kan kalau badminton kan ada PB gitu kan, bukan pengurus besar. Bukan. Ya PB gitu kan. Kemudian kalau ya futsal nanti ada klub-klubnya gitu kan. Artinya maksudnya di masyarakat itu sendiri sudah terbangun ekosistem yang membangun, semua orang terbangun hobinya untuk main futsal, main badminton juga kan, karena terjangkau juga satu sisi. Ya PR sepak bola yaitu PR-nya. Jadi
bolehlah kalau misalnya mau naturalisasi itu, cuma kalau dijadikan sebagai strategi jangka panjang kayaknya tidak tepat gitu. Wes, Nggak ada. ini pesan dari Iya, ketua umum. jadi ini sekarang gue jadi pengamat sepak bola dulu aja. Pengamat sepak bola dulu nih ya. Iya, karena kalau misalnya kita ini kan selalu berharap ya, kalau misalnya Iya. dalam dunia sepak bola di Indonesia, kita berharap gitu. Kita bisa melihat Indonesia itu ada di AFC, setiap ada FC gitu loh. Iya. Kita berharap untuk itu. Ya mungkin kemarin memang diisi oleh pemain-pemain yang dinaturalisasi. Memang secara kualitas luar biasa gitu loh. Iya. Bisa membangun nama sepak bola Indonesia gitu. Tapi kita harus ingat, pemain-pemain ini itu kan juga punya masa kejayaannya. Habis ini mereka akan semakin tua, performanya pun juga mungkin akan semakin menurun karena secara umum atlet-atlet itu semakin tua semakin menurun performanya gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak pemain-pemain sekarang yang sudah dinaturalisasi terus ke depannya nanti mau naturalisasi siapa lagi gitu kan. Maka harus dibangun ekosistem sepak bola sejak dini. Harus dibangun dari anak mudanya. Meskipun tanggung jawabnya bukan cuma olahraga, pemuda juga kan jadi tanggung jawab. Berarti ini pesan dari ketum untuk sepak bola. Ini permintaan ya? ini. Ini permintaan bahkan, udah bukan pesan ya? Iya, biar kita ini kan enak gitu nonton Enak nonton bola. Iya, nonton piala, bukan maksudnya bisa nonton piala dunia atau ada Indonesia gitu Ada kan. Indonesia. Kan enak tuh itu kan. Oke. Berarti behavior politiknya seperti itu. Berarti kalau itu kan tadi dari presiden. Kalau lu ngelihat dari wakil presidennya nih, wakil presiden kita lah, Mas Wapres, Mas Gibran, gimana Mas? Yang gua ketahui Iya. dalam sistem presidensil itu, wakil presiden itu berfungsi ketika difungsikan sama presiden. Oke. Tok cuma itu aja gitu. Cuma Jadi kalau misalnya ini menurut gua ya, menurut gua ya sependek pengetahuan gua. Jadi nggak ada komentar apa-apa lah gua soal wakil presiden gitu. Ya intinya dia sebagai pembantu presiden juga yang bisa menggantikan presiden ketika presiden sedang berhalangan. Tok cuma itu aja gitu. Oke. Jawabnya sih agak hati-hati sih. Hati-hati banget yang ini. Harus hati-hati sih ya kalau Hati-hati, gitu. Bos. Panjang ini bos. Panjang ini bos. Oke, berarti kalau misalkan menurut ketum itu behavior politiknya seperti itu, baik itu presiden, wapres, dan instrumen di bawahnya lah. Itu akan berdampak nggak terhadap kehidupan berorganisasi itu sendiri, Mas? Dalam artian begini, akumulasi aksi kemarin, akumulasi amuk kemarahan kemarin, apakah itu sebagai titik balik orang untuk menengok bahwasanya organisasi itu penting? Apakah itu sebagai nilai tambah kembali dalam organisasi, khususnya untuk teman-teman PMI, atau hanya sebatas kemarahan yang mengerucut? Oke, berarti kalau misalnya dalam sudut pandang ini bicara soal ini lah berarti ya organisasi gitu lah ya. Organisasi lagi ya, dia intinya kan sekarang ini kan ada tantangan yang cukup besar dilanda oleh organisasi. Dan itu semua organisasi, maksudnya di OKP ya, khususnya di OKP. Tantangannya itu adalah gue selalu mengatakan ini ada pergeseran minat. Pergeseran minat mahasiswa yang dia tidak lagi mungkin tertarik dengan aktivitas-aktivitas organisasi yang sifatnya sukarela, namun juga dia lebih tertarik dengan aktivitas-aktivitas yang bisa membangun portofolio dia, yang bisa membantu dia nanti kelak ketika ingin masuk ke dunia kerja, gitu kan. Ya sebenarnya ini kalau bicara soal ini memang ada agak sulit memang kita berbicara soal ini karena pada akhirnya organisasi itu ditekan harus bertransformasi. Betul. Harus kembali mereformulasi. Direformulasi kembali organisasi ini secara program, ya kan? Karena tantangan yang dihadapi organisasi itu yang pertama adalah secara budaya dan secara kultur juga ya. Itu masih menggunakan gaya-gaya yang sebenarnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari sebelum-sebelumnya gitu ya.
masih dengan ya seperti ya selayaknya organisasi OKP gitu. Nah sekarang ada tekanan yang harus dituntaskan sama organisasi. Organisasi harus memformulasikan kembali bagaimana menghadapi tantangan saat ini di anak-anak muda. Apakah aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dijalankan itu masih relevan? Artinya organisasi sekarang ini harus kembali relevan. Nah untuk kembali relevan, gua pun sebenarnya sampai saat ini mencoba beberapa hal yang ini memang agak sulit itu, karena harus menyediakan ya kayak misalnya ya, contoh ya, gua agak lompat-lompat ya ini ngomong ini karena emang bingung banget gua, karena misalnya ketum curhat nih. Enggak juga. Ya misalnya maksudnya mahasiswa gitu ya. Sekarang mungkin akan lebih daripada kalau misalnya dibilang organisasi itu sudah tidak diminati mahasiswa, gue bisa sepakat bisa enggak. Karena kalau misalnya lihat trennya ya orang kalau misalnya mahasiswa baru ya masuk organisasi. Cuma setelah berjalan, maksudnya dia sudah masuk dalam organisasi, setelahnya itu dia mulai mendapatkan kejenuhan. Ada kejenuhan di dalam aktivitas organisasi yang dirasa kayaknya ya cuma ini aja. Ya artinya kan organisasi itu kan harus adaptif. Adaptif untuk melihat permintaan anggotanya, arah minatnya dari setiap kader, dari setiap anggota itu, yaitu harus diperhatikan. Dan juga secara program sekarang harus sifatnya itu tidak hanya seremonial, tetapi juga harus memberikan dampak nyata gitu. Kayak misal sederhananya ya mungkin mahasiswa sekarang mintanya kan ya pasca lulus pada akhirnya ijazah ini ternyata tidak bisa buat kerja nggak? Ya bisa buat kerja atau enggak nih. Akhirnya kan harus ada tambahan untuk ambil sertifikasi profesi atau apa kan. Ya, sebenarnya ini jadi tantangan di organisasi, tapi ini juga jadi tantangan di sektor pendidikan bagi gua juga. Kenapa di sektor pendidikan juga. Kenapa? Ya karena pada akhirnya lu bayangin bos. Kita ini kuliah bayar mahal. Kita udah bayar mahal. Banyak orang-orang kesusahan. Harus ngutang sana sini, harus pinjam sana sini untuk membayar UKT-nya. Kemudian juga setelah dia sudah lulus tepat waktu, mencari kerja susah. Dan sekarang ada lagi kalau dalam sektor swasta itu dia melihat, sertifikasi profesi ini punya nilai lebih gitu loh. Tapi maksud gue bukan berarti ijazah ini tidak bernilai ya. Maksudnya tidak dilirik gitu, enggak juga gitu. Tapi sertifikasi profesi berarti artinya ada tambahan. Sertifikasi profesi kan bayar juga, gitu kan. Artinya kan ternyata biaya pendidikan di Indonesia ini kan nggak semurah itu. Pengen orang selesai kuliah masih harus ngambil sertifikasi profesi gitu kan. Apalagi khususnya buat yang teman-teman dari hukum, kan harus ngambil sekolah advokat gitu kan. Ya itu kan artinya ini biaya pendidikan kita ini cukup tinggi. Cukup tinggi gitu. Ya ini harus jadi perhatian ya dari sektor pendidikan di Indonesia gitu loh, bahwa ini banyak keresahan di bawah, khususnya di mahasiswa. Bahkan nggak cuma itu, ya kan tenaga pendidik juga. Tenaga pendidik. Gitu. Berarti relevansinya antara dinamika yang terjadi kemarin adalah perhatian yang harus lebih khusus terkait selain hal-hal yang waktu itu yang diajukan aspirasinya adalah pendidikan. Iya itu jelas itu. Untuk sektor berorganisasinya supaya orang-orang yang berorganisasi juga tidak merasa tidak tenang lah. Kira-kira begitu ya Mas? Ya maksudnya kalau dalam urusan organisasi ini ini lain hal ya sebenarnya nanti dalam urusan pendidikan, karena tadi gue menyinggungnya kan soal sertifikasi profesi gitu kan, karena mungkin ini kebanyakan ya kalau misalnya gue tanya ke beberapa organisasi gimana cara kita bikin relevan, kita harus bikin sertifikasi profesi. Karena memang itu kayaknya kalau gue berdiskusi ya kayaknya itu jadi kebutuhannya. Kebutuhan mahasiswa deh, kebutuhan kader deh kayaknya deh. Kebutuhan semua anggota dan kader deh kayaknya deh. Gitu. Sekarang itu yang menjadi demand yang banyak ya. Iya. Permintaan yang banyak ya. Ya, karena sekarang semua orang mungkin ingin membangun portofolio yang kuat gitu. Portofolio yang kuat. Nah, maksudnya organisasi itu diharapkan untuk supaya dia bisa membangun portofolio yang kuat. Sekarang kalau misalnya orang mau bekerja gitu ya misalnya. Apakah pengalaman organisasi ini itu masih dipandang?
Oke. Nah ini kan menjadi persoalan juga. Ah. Kita nanti nyusun CV kita pengalaman organisasi kita seperti ini, itu. Pokoknya mau ada ketua, sampai ketuanya 3 itu. Ketua gitu kan. Pokoknya mau dari ketua tingkat lokal. Iya. Wah ini sampai ketua dunia itu. Itu kan kadang juga ditulis itu ya. Iya, dia kan ditulis gitu kan. Tapi akhirnya ternyata tidak maksudnya pada kondisi faktualnya ya. Kayaknya udah nggak kuat lagi gitu loh. Gue rasa seperti itu ya. Oke. Gue rasa seperti itu. Oke. Dan maksudnya kan di dunia pendidikan itu kita kuliah. Oke. Kita bisa berorganisasi. Gratis ya, organisasi kan maksudnya kan yang kita hanya berikan itu kan adalah tenaga, pikiran gitu kan. Ya kalau misalnya secara materi itu juga untuk pribadi kok, bukan untuk bayar ini bayar itu ya. Maksudnya kan buat yang ngopi-ngopi aja ya kan. Urunan, patungan. Iya, ngopi-ngopi gitu kan maksudnya. Maksudnya kalau misalnya ada sertifikasi profesi lagi, ini kan bayar lagi bos. Iya. Bayar lagi. Maksudnya ini artinya akses pendidikan di Indonesia ini harus dibenahi kembali ini. Oke. Karena gue juga ngeliatnya gini tuh, hari ini ya, kurang lebih ya 2-3 minggu belakangan ini kayak semacam pantikan atau turning point-nya sebuah organisasi. Karena kalau gue ngelihat mas, segala macam tindakan demonstrasi, aksi atau penyampaian aspirasi ketika tidak terakomodir dalam satu komunitas atau dalam satu kumpulan itu dinilai sebagai penunggangan, dinilai sebagai hal-hal yang sifatnya tidak murni ini barang, begitu kira-kira. Nah pada akhirnya gue melihat, oh berarti ini highlight utamanya adalah organisasi. Nah kalau mengacu sama teman-teman PMII, itu gue kemarin, kapan itu ya? Itu beberapa bulan yang lalu lah, gue sempat melihat, singgung lagi sebelumnya soal Caimin. Gue ngelihat beliau ngajak teman-teman organisasi Cipayung ya, waktu itu jogging di GBK. Nah itu gimana tuh? Tuh menurut lo waktu itu? Gak tahu lah gue. Gak deket tuh nih. Gak deket ya? Gak ada. Gue ini siapa bos? Kalau misalnya ditanya itu apa? Gak tahu gue nih. Ya dia mau ngajak paling ya pengen sambil ngopi-ngopi kali. Paling mau sambil ngopi-ngopi kali ya. Cuma kan gue nggak tahu juga kan. Nggak tahu juga. Betul. Jadi tadi Caimin terus ente ini Pak. Ya enggak lah kan, maksudnya kan biar menyesuaikan aja Cak. Iya siap. Nah berarti PMII dan segala macam hiruk pikuk organisasi lah, baik itu di Ciputat maupun di nasional. Harapan lu nih, Tum, untuk organisasi itu sendiri, organisasi itu sendiri, terus juga untuk mahasiswanya, pun dengan aktivisnya, dari kacamata teman-teman PMI atau untuk teman-teman organisasi lain, gimana? Yang jelas pesannya gue selalu menekankan kepada teman-teman PMII bahwa semua organisasi itu selain yang PMI itu bukan musuh kita. Oke. Itu kawan kita semuanya. Itu yang pengen gue tegaskan. Jadi kita tidak boleh saling menjatuhkan antar organisasi. Karena di beberapa tempat gitu misalnya kita sering menemukan ada konflik antar organisasi. Sifatnya hanya ego sektoral aja. Maksudnya ya egosentris aja itu kan. Dia cuma pengen mengutamakan bahwa organisasi kita ini lebih bagus, organisasi kita lebih bagus. Enggak. Gua pengen menegaskan bahwa semua organisasi bagus. OKP ya. Untuk OKP. Jadi kalau kalian ingin menjadi besar, jadilah besar tanpa menginjak yang lain. Kita tidak ingin menjadi besar dengan menginjak yang lain gitu maksudnya. Merendahkan. Tapi kita ingin menjadi besar dengan saling membesarkan. Itu aja. Siap. Memang kalau jadi ketua umum tuh emang harus tertata ya, bahasa bijak. Tuh Enggak juga sih. Biar dapat tuh ya. Enggak juga sih. Marwahnya tuh. Ya maksudnya ini jadi refleksi kita bersama. Ini refleksi kita bersama ya.
hal ini terjadi di kampus gua juga pada waktu itu. Kampus lo juga kan? Nah, kampus lo juga. Kampus kita lah, kampus kita. Kan? Kampus kita. Gitu kan. Maksudnya budaya-budaya seperti ini harus mulai ditinggalkan. Iya. Harus mulai dilunturkan. Di satu sisi memang dinamika yang kompetitif itu cukup membangun. Tetapi kalau misalnya tidak bisa kalau misalnya sudah kelewat ya, katakan sudah kelewat, ini justru akan merusak gitu loh. Ya kayak misalnya kita sekarang ya kita berbeda organisasi gitu kan, tapi kita juga bisa berkumpul di sini gitu. Kita bisa ngobrol di sini. Maksudnya cara-cara ya hal-hal yang seperti ini itu harus menjadi contoh gitu. Ini harus menjadi contoh. Jadi mau apapun organisasimu itu hanya soal identitas saja. Itu soal identitas saja. Dan tempat kamu ditempa aja. Tapi ujungnya pasti semua punya tujuan baik. Yang ingin misalnya pengen melahirkan pemikir, pengen melahirkan pemimpin, pengen melahirkan orang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu kan. Inilah menjadi tujuan organisasi, semua organisasi gitu. Itu kalau dari gua. Oke, wah nih udah seru banget nih pembicaraan sama temen gue, Ketua Umum PMI Cabang Ciputat. Siap. Menarik dari segala macam sudut pandang beliau, terus juga bagaimana dia melihat permasalahan, dan juga tadi tuh menarik tuh yang gue highlight soal demokrasi teatrikal. Ini terakhir nih. Soal tadi kan kita sempat bahas tipis lah, ada ngobrol tipis soal keputusan KPU. Keterbukaan informasi publik yang beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin kemarin sempat ada bahasan juga, sempat juga ada yang ingin menggugat juga. Lu gimana menurut lu, Tom? Dari kacamata lu selaku jurusan ilmu politik, terus juga ketua umum, tuh kayak gimana? Ya putusan ketua KPU RI pada 3 hari yang lalu, nggak salah 3 hari yang lalu itu kan memutuskan bahwa ada beberapa berkas persyaratan calon itu kan untuk dirahasiakan. Kalau pandangan gua secara pribadi bahwa kalau dilihat, gua coba kemarin mengkaji gitu ya, secara undang-undang itu tidak ada yang dilanggar. Ya, itu tidak ada yang dilanggar. Namun justru yang gua yang justru jadi membuat gua untuk mengapresiasi ya dari Pak Afifuddin ya, Ketua KPU itu adalah ketika dia mengeluarkan putusan itu, kemudian dia memperhatikan respon publik. Respon publik di situ kecenderungannya adalah menolak. Maka justru gue melihat di situ ada gestur yang dikeluarkan oleh Ketua KPU itu yang juga responsif. Akhirnya langsung mencabut gitu. Yang meskipun di satu sisi mungkin memang keputusan itu dia memang tidak menyalahi aturannya. Dia yang gue tahu ya ini ya, yang tolong dikoreksi kalau saya salah gitu. Gue nggak kalau di situ memang di undang-undang dia memperhatikan soal keterbukaan informasi publik, habis gitu perlindungan data pribadi gitu kan ya. Itu dia diambil dari situ. Jadi kalau ditanya apakah melanggar, sepertinya enggak. Tapi di satu sisi poin yang sangat positif adalah KPU RI itu responsif dengan respon publik. Pada waktu itu yang cenderung menolak langsung dicabut itu. Itu yang gue sangat mengapresiasi gitu loh. Ya itu yang gue harapkan juga dengan pejabat-pejabat publik lainnya. Ketika misalnya ada respon publik ya harus direspon gitu loh. Dan itu respon yang cepat. Meskipun memang misalnya putusannya kemarin baru diterbitkan, besoknya ditarik itu. Bagi gue ini bukan bentuk tidak terukur dalam ini. Enggak, gue bukan soal itu. Tapi ini soal adalah bagaimana pejabat publik yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat itu ketika masyarakat merespon dengan penolakan, maka bagaimana pejabat itu bisa meresponnya. Dan itu menjadi poin plus buat gue. Ya. Wah, teman-teman, perspektif dari tadi gue ngobrol sama ketum PMI Cabang Ciputat ini isinya bukan daging lagi, Wagyu A5. Enak dong. Enak kan makanya. Enak. Itu berarti abis ini makan Wagyu nih. Waduh. Ya kan? Berat juga ini kita kan. Nah, kuat lah kalau Pak BB nih. Wah, ampun. Berarti
dari semua yang tadi nih, Tum. Gue pengen lu coba satu pesan untuk teman-teman, khususnya PMI deh, teman-teman PMI, soal, karena gini Mas, gue ngeliat teman-teman yang lain melihat PMI itu adalah yang kayak tadi lu bilang, afiliasinya NU, terus juga sampai nantinya ujung-ujungnya PKB gitu. Nah, lu melihat NU dan PKB ini kayak gimana? Berat juga nih pertanyaannya. NU dan PKB ya? Buat terakhiran aja. Tuh. Ya NU itu kan ormas. Oke. Ya kan PKB ini kan partai. Itu kan. deh. Jadi ini maksudnya enggak, kalau yang maksudnya ini pertanyaannya juga enggak clear ini. Maksudnya apa yang dimaksud gitu kan antara apa maksudnya NU dan PKB itu apa? Karena kalau misalnya tadi ditariknya misalnya soal PMI gitu kan. Yeah. Enggak, gua sangat menolak gitu lah. Sangat membantah ketika misalnya dikatakan oh kalau jadi kader PMI ini nanti akan ke jadi NU kader atau ke PKB. Enggak maksudnya jadi kader partai PKB. Enggak juga. Kita ini juga punya kebebasan gitu loh. Maksudnya yang di PMI itu kita memang memiliki identitas yang jelas gitu kayak misalnya ya kita punya ASU aja gitu kan yang kita anut gitu kan misalnya. Kemudian juga ya itu sama yang dimiliki sama NU. Makanya tadi gue bilang ini antara PMI dan NU itu kita ini memang independen. Kita ini PMI itu independen, tapi kita itu punya istilah unik yang disebut dengan interdependensi pada waktu itu. Ya. Karena apa? Istilah interdependensi ini menegaskan bahwa PMI itu memisahkan diri dari NU secara struktural. Secara struktural. Namun dia tetap terikat secara kultural. Secara historis juga. Itu. Nah, kalau misalnya PKB ini kan jadi kita bicara soal partai. Partai itu kan adalah kendaraan politik gitu kan. Ya. Ya di PKB itu jelas karena dia ingin menaungi masyarakat Nahdliyin misalnya kayak gitu. Itu wajar. Jadi kalau misalnya dilihat kecenderungannya kemana, ya memang kebanyakan di PMI. Toh yang di HMI kan juga banyak yang di PKB kan? Betul. Ada juga kan maksudnya yang di PKB gitu kan. Jadi nggak apakah ini akhirnya kalau PMI itu PKB? Nggak juga. Jadi supaya ini stigma soal mengotak-ngotakkan ini tuh sudah mulai tidak lagi beredar gitu loh. Bahwa intinya ketika semua orang masuk berorganisasi, masuk ke baik mau itu PMI, HMI, kami, GMNI, IMM, semuanya, mereka punya keidentitasan yang unik masing-masing. Mereka punya karakteristik keorganisasiannya masing-masing. Baik bahkan secara strukturalnya, baik secara ideologinya, baik secara nilai dasar pergerakannya, itu semua punya keunikannya masing-masing. Tapi hal ini tuh ya, ini justru menjadi sebuah poin yang bagus buat kita. Karena akhirnya itu keidentitasan kita yang unik ini adalah kekayaan yang kita punya khususnya di Indonesia. Oke. Kalau ambil apa tuh diversity apa? Iya itu. Unite in diversity. Oh, iya. Kira-kira begitu lah ya. Betul. Oke. Jadi gitu teman-teman, perspektif untuk dari sudut pandang kawan kita dari PMII pun juga mengenai isu lokal dan isu nasional hari ini. Terima kasih teman-teman perspektif yang masih mau menonton, dan terakhir terima kasih banyak. Gua yang makasih banyak Ketua Umum PMI dikasih kesempatan untuk bisa ikut podcast, bisa sharing juga. Ngobrol di podcast ini gue sangat merasa terhormati. Bisa diundang sama perspektif project ini. Ampun. Kita juga ngerasa tersanjung lo mau datang ke sini jauh-jauh seorang dari kali Ciputat. awal di YouTube ini. Terima kasih banyak Mas Ketum. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semua.